nilai-nilai Al-Quran bagi generasi milenial menuju Indonesia Emas. Selanjutnya, kita ikuti pengukuhan Dewan Hakim dan Panitera PTQ RRI ke-54 tahun 1445 Hijriah. Langsung dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Angkasawan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. PTQ RRI ke-54 internalisasi nilai-nilai Al-Quran bagi generasi milenial menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Yang kami hormati Direktur Utama dan jajaran Direksi LPP RRI. Yang kami hormati Dewan Hakim dan Panitera PTQ RRI ke-54. Yang kami hormati para Kasatker Korwil Jakarta dan para Kasatker di seluruh Indonesia yang mengikuti via Zoom meeting pagi hari ini, serta seluruh hadirin yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bersama dapat menghadiri acara pengukuhan Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran RRI ke-54 1445 Hijriah dengan tema internalisasi nilai-nilai Al-Quran bagi generasi milenial menuju Indonesia Emas. Sholawat dan salam pun senantiasa kita kirimkan
kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan penuh keistimewaan. Salah satunya karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk itu, mengawali acara kita pagi ini, mari kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Masrur Ikhwan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لو أنزلنا هذا القرآن على
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, selanjutnya kita ikuti penandatanganan perjanjian kerjasama LPP RRI dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami persilakan dengan hormat Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Bapak Yonas Markus Tuhuleru, dengan Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD. Silakan kembali ke tempat. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD, mohon tetap berkenan di atas stage untuk selanjutnya pembacaan surat keputusan Dewan Hakim dan Panitera PTKI RI ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Direktur Utama
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 449 tahun 2024 tentang penetapan Dewan Hakim /Juri, penyelenggaraan Pekan Tilawatil Quran Lembaga Penyiaran Publik Tingkat Nasional ke-54 tahun 2024. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang penetapan Dewan Hakim atau Juri Pekan Tilawatil Quran LPP RRI Tingkat Nasional ke-54 tahun 2024 sebagai berikut. Ke-1 dan seterusnya sampai dengan ke-4. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Lampiran keputusan Direktur Utama LPP RRI nomor 449 tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan Dewan Hakim /Juri PTQ LPP RRI Tingkat Nasional ke-54 tahun 2024. Pengawas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pimpinan Dewan Hakim, Ketua Direktur Penerangan Agama Islam, Sekretaris Rizal Ahmad Rangkuti. Hakim Anggota Bidang Tilawah 1. Haji Muhammad Ali, 2. Mawaddah Abbas, 3. Dr. Haji Muhammad Nur SAG MAG. Bidang Tahfidz 1. Ilhamuddin Qasim MA, 2. Ahmad Fauzi SAG MA, 3. Dr. Hajjah Umi Husnul Khotimah MAG, 4. Hajjah Mutmainnah. Bidang Tausiah atau Da'iyah 1. Profesor Dr. Haji Darwis Huda MSI, 2. Hajjah Lilih Rahmawati MA, 3. Maria Kiptia, 4. penanya. Bidang Tartil Difabel Sensorik Netra 1. Dr. Haji Muhsin Salim MA, 2. Dr. Hajjah Maria Ulfa, 3. Dr. Masrur Ikhwan. Panitra Bidang Tilawah 1. Husni Ismail, 2. Aminatun Zuhriyah. Bidang Tahfidz Aminullah, 2. Abdur Rahim, 3. Sandi. Panitia Bidang Tausiah 1. Anis Nur Anggraini, 2. Ainur Rofiqoh. Panitia Bidang Tartil Difabel Sensorik Netra 1. Paula Revi Istikasari, 2. Helmi Saltian. Kemudian bidang IT Makro 1. Muhammad Amin, 2. Faisal Muhammad. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024 Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Demikian sudah kami bacakan SK penetapan Dewan Hakim dan Panitera. Terima kasih. Dilanjutkan pengukuhan dengan pembacaan Sumpah Dewan Hakim dan Panitera PTQ RRI ke-54 oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA, disilakan. Kepada rohaniawan dipersilakan mengambil tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2024, saya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia melantik saudara-saudari yang nama dan jabatannya tercantum dalam surat keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai Dewan Hakim dan Panitera Pekan Tilawatil Quran RRI ke-54 tingkat nasional tahun 2024 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung tidak akan menerima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan menjalankan tugas dengan amanah, jujur, tertib, cermat dan bertanggung jawab, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Dilanjutkan pemasangan toga oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA, ditujukan kepada Ketua Dewan Hakim PTQ RRI ke-54 Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD, diikuti oleh seluruh Dewan Hakim dan Panitera PTQ RRI ke-54 1445 Hijriah. Pemberian ucapan selamat ini sekaligus juga memberikan motivasi semangat juga sekaligus untuk ke depan dalam rangkaian prosesi PTQ RRI ke-54 di daerah istimewa Yogyakarta bisa berjalan dengan maksimal.
Kami persilakan kepada Bapak Ibu, para Dewan Hakim untuk kembali ke tempat. Selanjutnya untuk Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamaludin Amin MA untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua dan anggota Dewan Pengawas RRI. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya doakan semoga sehat selalu Bapak Direktur Utama RRI beserta seluruh jajaran direksi. Yang saya hormati sahabat saya, teman-teman semua, para anggota, ketua dan anggota Dewan Hakim, Pak Direktur Penais dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah di hari ketiga bulan puasa Ramadan ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang sangat penting, yang insya Allah pasti akan ridho sama kita, akan bahagia dan barangkali Allah tersenyum melihat kita pada hari ini karena kita sedang melakukan sebuah ikhtiar untuk menjaga firman-Nya, untuk menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas yang sedang dan akan kita lakukan adalah sebuah aktivitas yang tentu tidak hanya penting, tetapi juga akan memiliki dampak yang sangat fundamental. Insya Allah dampaknya juga akan berkelanjutan. Oleh karena itu saya selaku Ketua Umum LPTQ Nasional mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya, penghargaan setinggi-tingginya kepada RRI yang dengan setia, dengan ikhlas, dengan penuh kebanggaan terus-menerus menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meyakini bahwa apa yang sedang dilakukan oleh RRI ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua, akan menjadi amal jariah bagi Pak Direktur Utama, pengawas, dan seluruh jajaran direksi. Mudah-mudahan menjadi tabungan kita di akhirat insya Allah, apalagi dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat tema yang diangkat pada PTQ kali ini sangat relevan, karena nilai-nilai Al-Quran ini adalah nilai yang terus relevan, nilai yang terus dibutuhkan secanggih apapun kemajuan peradaban manusia, secanggih apapun kemajuan teknologi informasi. Nilai-nilai Al-Quran tidak pernah usang. Nilai-nilai Al-Quran adalah nilai yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai yang terus dibutuhkan, dan kebutuhannya tentu kebutuhan sangat esensial. Karena itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi tentu kami berterima kasih setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
teman-teman di RRI ini yang terus dengan setia untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas yang sangat penting ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di Indonesia ini ada beberapa kegiatan perlombaan musabaqah dan hifzil Quran secara nasional dilaksanakan. Mulai dari MTQ nasional yang dilaksanakan Kementerian Agama, STQ nasional dilaksanakan Kementerian Agama, ada yang dilaksanakan oleh PGRI, ada yang dilaksanakan oleh kampus, ada yang dilaksanakan oleh RRI. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini sesungguhnya umat Islam Indonesia ini tidak hanya memiliki kesolehan personal individual, tapi juga memiliki kesolehan simbolik komunal yang terus kita jaga, karena saya meyakini dan sangat percaya bahwa aktivitas ini tidak hanya berdampak secara fisik ya, tapi juga berdampak secara spiritual. Saya meyakini bahwa kontribusi para penghafal Al-Quran, para pengkaji Al-Quran, para pembaca-pembaca Al-Quran dalam menjaga dan merawat Indonesia ini unmeasurable, ya, tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai atau tidak ternilai. Nilainya itu tidak ternilai. Dan saya juga meyakini bahwa kontribusi mereka itu secara tidak terlihat, ya mungkin intangible, tidak tersentuh, tetapi saya meyakini pengaruhnya, dampaknya dalam menjaga dan merawat Indonesia, merawat ideologi Indonesia, merawat keragaman Indonesia, merawat ketentraman Indonesia, merawat kedamaian Indonesia, merawat stabilitas Indonesia. Bagaimana hubungannya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan. Kita merasakan itu semua. Di Indonesia ini ada sebuah keajaiban yang saya kira sulit dianalisis secara empiris, ya. Mungkin sulit dianalisis secara sosiologis atau saintifik, karena keragaman Indonesia ini termasuk di antara negara yang saya kira paling beragam, ya, kita sering menyebutnya the most diverse country in the world. Tetapi stabilitas Indonesia sangat baik, stabilitas sosial, stabilitas politik sangat luar biasa. Kita baru saja melaksanakan sebuah agenda demokrasi yang sangat luar biasa, dan saya kira termasuk pelaksanaan agenda demokrasi paling keren di dunia, ya, dengan segala dinamikanya, dengan segala aktivitasnya, tetapi baik-baik saja begitu. Dan saya kira, saya meyakini ini tidak terlepas dari kontribusi kita semua juga, kontribusi kita dalam merawat Indonesia dan berkah daripada Al-Quran yang kita yakini bahwa Al-Quran ini akan terus memberikan dampak dalam kehidupan kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi membaca Al-Quran itu menenangkan hati, dan hati yang ditenangkan itu saya yakin bukan hanya yang membacanya, tapi juga yang mendengarkannya, juga yang mendukungnya, juga yang memfasilitasinya, dan juga yang terus merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Al-Quran ini. Alhamdulillah PTQ ini saya kira termasuk instrumen yang memberikan ruang aktualisasi yang sangat baik, ya, kepada para pencinta Al-Quran, kepada para penjaga-penjaga Al-Quran, kepada para hafiz-hafiz kita, dan insya Allah semoga barokahnya dirasakan oleh umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum di negeri tercinta ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih seterus-terusnya kepada semuanya, kepada para Dewan Hakim, kepada Panitera, kepada semua kita yang terlibat dalam mensukseskan acara yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'ada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Bapak I. Hendrasmo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Komarudin Amin. Juga pimpinan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, Ketua dan anggota Dewan Pengawas LPP RRI, juga Dewan Direksi LPP RRI, Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Ahmad Jayadi, juga para Kasatker LPP RRI di seluruh Indonesia, juga Dewan Hakim dan Panitera PTQ LPP RRI tingkat nasional ke-54 yang baru saja dilantik, juga panitia, kerabat kerja, undangan, serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara LPP RRI dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, serta pelantikan dan pengambilan sumpah pengukuhan Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran LPP RRI tingkat nasional ke-54 tahun 2024. Bapak Ibu, Pekan Tilawatil Quran ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan setiap tahun. Bapak Penjisian dilakukan secara serentak di seluruh satker LPP RRI di daerah, dan PTQ tingkat nasional diselenggarakan oleh kantor pusat LPP RRI dengan lokasi yang pada umumnya berpindah-pindah setiap tahunnya, dan untuk tahun ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, daerah istimewa Yogyakarta. Penyelenggaraan PTQ LPP RRI tahun 2024 ini merupakan kolaborasi antara LPP RRI dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta dan jaringan pondok pesantren di seluruh Indonesia, insya Allah akan didukung oleh beberapa instansi pemerintah, BUMN maupun swasta. Tema PTQ LPP RRI tahun ini adalah internalisasi nilai-nilai Al-Quran bagi generasi milenial menuju Indonesia emas. Merujuk tema ini, Bapak Ibu, kami ingin mencetak generasi muda Islam yang memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Al-Quran dalam menyebarkan kebaikan kepada sesama, nilai-nilai kerukunan beragama, unggul dan menguasai ilmu dan teknologi, serta tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Bapak Ibu hadirin semua yang kami banggakan, dalam kesempatan ini kami tidak lupa sampaikan penghargaan sekali lagi dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta atas kesediaannya menjadi tuan rumah PTQ LPP RRI tahun ini. Semoga karya dan jalan pengabdian kita mendatangkan pahala dan rahmat bagi semesta, dan juga untuk Dewan Hakim Panitia PTQ, kami berharapkan Dewan Hakim Panitia dapat bekerja secara profesional, adil dan tulus dan ikhlas. Saya kira demikian sambutan kami. Semoga kegiatan ini berjalan sukses dan membawa manfaat bagi nusa, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, akhirnya sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara kita pada siang ini dan demi kelancaran juga kesuksesan Pekan Tilawatil Quran Radio Republik Indonesia ke-54 tahun 2024, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Haji Muhsin Salim MA. Kepada Bapak Dr. Haji Muhsin Salim MA, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelaksanaan PTQ RRI ke-54 1445 Hijriah akan berjalan sesuai rencana dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidina wa liman lahu haqqun alaina wa lijami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dengan demikian usai sudah acara pengukuhan Dewan Hakim dan Panitera PTQ RRI ke-54 pada siang hari ini. Semoga acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang ada di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta dan juga angkasawan-angkasawati seluruh satuan kerja Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia yang hadir lewat Zoom meeting kali ini. Saya Teddy Junianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Telah Anda ikuti pengukuhan Dewan Hakim dan Panitera PTQ RRI ke-54 tahun 1445 Hijriah langsung dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. PTQ RRI ke-54 internalisasi nilai-nilai Al-Quran bagi generasi milenial menuju Indonesia Emas.